Baiklah teman-teman, topik yang akan kita bahas adalah bolos dalam perkuliahan. Menurut teman-teman, kenapa kita penting membahas topik tersebut? Menurut saya agar pembelajaran yang kita lakukan dalam perkuliahan tidak sia-sia. Karena ya menurut saya bolos itu terlihat di video kan, jadi kita tuh perlu tahu apa sih yang menjadi penyebab bolos itu terlihat di video kan, dan apa saja yang dapat kita lakukan agar kita tidak ikut-ikutan bolos. Menurut saya itu mengapa penting itu karena kan di kalangan mahasiswa ini bolos itu kayak menjadi daya tarik gitu, kenapa tidak dilakukan gitu, dan juga menjadi kebiasaan bagi mahasiswa. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dari tiga penjabaran penting untuk membahas topik bolos dalam perkuliahan. Yang pertama adalah karena itu sudah menjadi kebiasaan dan tabiat yang dilakukan mahasiswa untuk bolos dalam perkuliahan. Yang kedua adalah ada mahasiswa mengetahui penyebab dan faktor apa saja yang membuat mahasiswa tersebut sehingga tertarik bolos dalam perkuliahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang menjadi faktor penyebab bolos dalam perkuliahan. Oke, silakan Ais. Menurut saya itu karena kurangnya minat belajar ya. Kalau dalam proses kita ada pelajaran, nah kalau misalnya bolos artinya dia bisa jadi kurang minat dalam belajar. Selanjutnya menurut saya itu sebagai yang dikatakan karena rasa bosan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua itu mungkin dia memiliki masalah dalam keluarga, jadi dia memiliki masalah dalam keluarga, dia stres, jadi dia bolos untuk mencari cara gitu. Selanjutnya, menurut saya itu adalah faktor dari lingkungan, terutama faktor dari teman sebaya, karena kita mengetahui bahwa teman ini berdampak sangat banyak terhadap individu atau perilaku seseorang. Oke, di sini saya akan menyimpulkan yang ketiga pendapat teman-teman bahwasanya faktor yang menjadi faktor penyebab bolos seseorang bolos dalam perkuliahan adalah faktor minat belajar yang rendah. Kenapa? Karena kita minat belajar individu tersebut rendah, dia bisa dan memiliki daya tarik untuk bolos dalam perkuliahan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ketika teman-teman lingkungannya mengajak dia untuk bolos atau memiliki kesempatan untuk bolos, maka dia akan melakukan bolos dalam perkuliahan. Selanjutnya kita akan membahas akibat dari bolos dalam perkuliahan. Kalau teman-teman ingin ada yang ingin berpendapat, silakan Esa. Mungkin akibatnya itu kan kalau kita bolos dalam perkuliahan itu yang pastinya kita ketinggalan dalam pembelajaran yang ada, dan kita juga bisa saja kita mengulang mata kuliah tersebut. Terus yang kedua itu membuat orang tua kecewa terhadap diri kita. Selanjutnya, Kalau menurut saya tuh akibatnya itu kita bisa tidak mendapatkan dari apa yang sudah kita lakukan. Akibatnya itu menurunnya nilai mata kuliah yang sudah diambil. di sini saya akan menyimpulkan tiga pendapat yang menjadi akibat yang didapatkan ketika individu tersebut bolos dalam perkuliahan. Masa pembelajaran mata pelajaran atau mendapatkan tidak dapat karena bolosnya tadi. Yang kedua adalah kekecewaan orang tua terhadap anak tersebut ketika tidak ikut dalam perkuliahan. Yang ketiga adalah sudah tentunya akan menurunnya nilai yang ingin didapat atau dicapai oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas apa saja solusi yang dapat teman-teman berikan agar seseorang tersebut tidak bolos dalam perkuliahan. Apakah teman-teman ada yang berpendapat? Sudah dilaksanakan. Solusi yang harus dilakukan yang pertama itu memilih teman yang baik, dan yang kedua itu adalah menjalin komunikasi dengan orang tua, dosen, dan teman. Selanjutnya, kalau teman-teman ada pendapat, silakan Isa. Menurut saya itu kita itu bisa mengontrol diri kita dari aktivitas apa saja yang akan kita lakukan. Yang kedua itu kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita agar kita tidak tertarik dalam pemborosan tersebut. Ya, Selanjutnya, Menurut saya, pertama tuh kita bisa dengan cara mengintrospeksikan diri terlebih dahulu, kemudian kita meningkatkan minat bersaing dan belajar. oke teman-teman, dari ketiga pendapat teman-teman tadi, saya menyimpulkan bahwa
agar seseorang itu tidak bolos dalam kuliah adalah yang pertama adalah karena minat keterlibatannya dapat mendorong individu tersebut semakin menunjukkan minat belajar. Yang kedua adalah introspeksi diri individu tersebut, apa yang perlu dan harus diperbaiki ke depannya. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi bersaing dengan teman sebayanya agar individu tersebut semakin terdorong untuk menumbuhkan minat dan keaktifannya di dalam dunia kuliah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerapkan komitmen dan teman-teman sekalian masing-masing memberikan komitmennya terhadap pembahasan kita kali ini. Saya tidak akan bolos kuliah. Saya akan lebih menumbuhkan semangat saya untuk bersaing. Saya akan meningkatkan motivasi belajar saya. Terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya sesuai kesepakatan kita, topik yang kita bahas adalah sulitnya menerima materi perkuliahan. Untuk yang pertama, apakah ada yang ingin berpendapat tentang mengapa penting bagi kita untuk bahas topik ini? Oke, silakan. Kenapa kita penting dalam membahas topik ini? Agar kita mendapat jawaban kenapa kita sulit dalam menerima materi dalam perkuliahan. Dan kita juga dapat jawaban tentang bagaimana cara mengatasi masalah kita. Menurut saya mengapa ini penting untuk kita bahas karena untuk menambah semangat kita atau motivasi kita dalam belajar tentang materi yang diberikan oleh pendidik. Karena hal ini seringkali terjadi di kalangan pelajar di mana saat pada saat atau dosen menjelaskan maka mereka menghiraukan atau sulit untuk mendapat pelajaran apa yang dibahas. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari ketiga pendapat teman-teman sekalian. Dapat saya simpulkan materi ini penting untuk kita bahas karena dari dua aspek, dari pelajar maupun pengajar itu semua penting karena ini ngaruh dari kehidupan sehari-hari kita. Karena kan kita belajar nih, sama-sama belajar, dan apa yang menyebabkan itu menjadi sulit menerimanya. Dan bagi pelajar itu apa sih yang menjadi sulit untuk kita tuh menjadi penantang pembelajaran. Oke, selanjutnya saya mau bertanya, menurut teman-teman sekalian, apa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Oke, silakan. Karena lapar dan haus. Kenapa? Karena lapar dan haus. Ketika seorang mahasiswa akan lapar dan haus, maka dia akan sulit untuk menerima dan menyerap pelajaran yang sudah dijelaskan oleh teman maupun dosennya. Oke, selanjutnya Faktor penyebabnya itu mungkin karena kita stres gitu. Karena jika pikiran kita itu banyak gitu bercabang, maka kita akan sulit dalam memahami pembelajaran yang ada. Baru kurangnya kita kurang dalam membaca buku, kurangnya belajar di rumah. Lalu metode pembelajarannya tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang kita mengerti dan yang kita inginkan. Menurut saya itu kurangnya kondusif di dalam kelas dan belum mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman sekelas. Oke, di sini saya akan menyimpulkan tentang faktor kenapa hal ini dapat terjadi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah saat fokus kita bercabang gitu ya, maka pikiran kita tuh kemana-mana, jadi kita nggak bisa fokus dalam belajar. Sedangkan kalau mau belajar itu kita perlu yang namanya fokus dan minat kita ke dalam pembelajaran itu. Oke, selanjutnya saya mau bertanya mengenai apa sih akibat dari hal ini? Kita menjadi ketinggalan materi perkuliahan. Pada saat belajar atau menyelesaikan soal, maka individu tersebut sulit untuk menyelesaikan soal ketika sudah diberikan dosennya. Kurangnya motivasi dalam pembelajaran, karena kan jika kita tidak mengerti dalam pembelajaran itu motivasi belajar kita semakin menurun. Lalu yang kedua itu kita menjadi kurang percaya diri terhadap pembelajaran dan menjawab soal yang diberikan. Oke, apakah ada lagi yang berpendapat? Tidak ada. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan akibatnya itu kita bisa jadi tertinggal ya, tertinggal dalam segi
apa yang kita pahami, hal-hal tertinggal dari apa yang teman-teman kita sudah pahami. Jadi sehingga motivasi belajar kita pun jadi kayak malas belajar nih gitu. Terus kita juga jadi sulit untuk menyelesaikan tugas dari pengajar gitu ya. Karena ketertinggalan kita tadi ini bisa saja semuanya sudah menumpuk gitu. Selanjutnya akan saya tanya, menurut teman-teman apa sih solusi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah ini? Solusi yang akan saya lakukan mendengarkan ketika menjelaskan serta apa yang sudah dijelaskan serta lebih mempersiapkan diri untuk dapat ketika setiap penjelasan kata-kata kunci yang dapat diungkapkan dalam saya ini. Menurut saya adalah kita harus memotivasi diri kita sendiri terlebih dahulu, dan semakin sering mengetahuan kepada teman-teman agar pengetahuan kita semakin bertambah. Menurut saya itu solusinya yaitu di saat pengajar, guru atau dosen itu memberikan penjelasan terhadap pembelajaran, kita bisa membuat catatan-catatan kecil tentang pembelajaran yang sedang dipelajari. Lalu kita mengulang pembelajaran tersebut di rumah. Lalu mungkin kita bisa mencari video-video mengenai pembelajaran yang sedang dipelajari. Oke, ada lagi yang menambahkan? Oke, saya akan mengambil kesimpulan. Berarti kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah kita nih membuat suatu metode pembelajaran sendiri berupa kita mencatat nih mengambil poin-poin penting dari apa yang sudah disampaikan oleh pengajar, sehingga apa yang kita tidak pahami atau apa yang sudah kita pahami dapat kita pelajari kembali di rumah dan dapat kita perluas gitu. Kita bisa mencarinya di internet, dari video, dari buku dan lain-lain. Oke, dari pembahasan kita ini saya mau mendengarkan komitmen teman-teman. Dari pertama silahkan. Komitmen saya pada hari ini yaitu saya akan meningkatkan motivasi belajar agar pembelajaran yang telah dipelajari bisa saya mengerti. Saya akan berusaha untuk fokuskan diri pada saat proses pembelajaran sehingga ketika sudah selesai mengerjakan pembelajaran saya akan mengulangi materi itu. Saya akan tetap mengulang materi yang dibahas, dan saya akan mempelajari dengan baik tentang pembelajaran yang akan dilakukan di kuliah. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, di sini kita akan masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu mengenai perundungan terhadap teman sebaya. Di sini saya ingin mengetahui pendapat teman-teman mengapa penting kita membahas topik ini. Dimulai dari Fadilah. Baiklah, menurut saya mengapa penting kita bahas mengenai topik ini adalah karena agar kita dapat mengetahui dampak dan upaya apa saja yang dapat kita lakukan terhadap perundungan terhadap teman sebaya. Apakah teman-teman yang lain ingin berpendapat? Selanjutnya, Juli. Kenapa penting untuk membahas topik ini? Karena hal ini masih banyak kita jumpai atau kita temukan di kalangan pelajar, di mana seperti melakukan perundungan sudah menjadi kebiasaan atau tabiat pelajar untuk melakukan hal ini. Selanjutnya, Siti Aisyah. Karena perundungan ini tuh bisa saja berakibat fatal bagi sang korban jika dibiarkan terus-menerus. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengapa penting kita membahas topik ini. Seperti yang kita ketahui, perundungan ini banyak terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan perkuliahan. Nah, kita membahas topik ini agar kita sebagai pelajar dapat mengetahui apa saja dampak jika kita terlibat dalam perundungan dan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan agar terhindar dari perundungan tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman mengenai faktor penyebab terjadinya perundungan terhadap teman sebaya ini. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Dipersilahkan Siti Aisyah. Oke, menurut saya tuh di sini pergaulan bebas dan juga bisa menjadi kurangnya bimbingan orang tua. Yang selanjutnya, Juli. Faktor penyebab seseorang melakukan perundungan ini adalah ajakan temannya atau yang itu adalah geng yang menjadi tren atau
agar tetap jauh atau terkait dengan kawan di sekitar. Dan selanjutnya adalah Menurut saya faktor penyebabnya adalah karena masih ada permasalahan atau konflik yang belum diselesaikan antara teman, seperti contohnya itu seperti dendam atau ancaman gitu. baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan faktor penyebab terjadinya perundungan ini. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini di media sosial ini banyak tuh video-video terjadinya perundungan atau tawuran, pembulian gitu. Bisa saja mahasiswa atau pelajar itu mengikuti perundungan tersebut karena ingin terlihat agar terlihat jago gitu di hadapan teman-teman sebaya dan di hadapan orang sekitar itu jago. Nah ya, terikut perkembangan zaman gitu. Yang selanjutnya memiliki masalah di masa lalu yang belum terselesaikan di masa sekarang. Lalu kurangnya motivasi dan kurangnya pengetahuan apa itu bagaimana jika dia mengikuti perundungan tersebut. Di sini selanjutnya saya akan ingin mendengarkan pendapat teman-teman mengenai akibat atau dampak apa saja yang diterima jika kita ikut dalam perundungan tersebut. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Dimulai dari Juli. Akibatnya, maka orang tersebut akan terjerat kasus tindak pidana yang dimana sesuai dengan peraturan hukum negara yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah Akibatnya adalah hubungan baik dengan teman semakin berkurang atau memburuk dan dapat merusak kepercayaan diri seorang individu. selanjutnya Siti Aisyah. Karena dapat terbentuknya sikap kasar atau agresif yang tak terkendali gitu, karena menurut dia sikap dia itu udah benar. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dampak apa saja yang terjadi atau dampak apa saja yang kita terima jika kita ikut dalam perundungan tersebut. Yang pertama itu seperti yang dilakukan kita, akan menumbuhkan sikap agresif, akan menumbuhkan sikap kasar di diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita itu bisa mengurangi pertemanan kita, lingkup pertemanan kita, yang artinya kita pasti akan mempunyai musuh gitu dalam lingkup sekitar. Lalu yang ketiga, kita akan terjerat tindak pidana. Seperti yang kita ketahui, negara kita itu negara hukum, yang dimana setiap perlakuan itu sudah dilindungi oleh hukum. Jadi jika kita ikut dalam perundungan, jika kita ikut dalam kekerasan tersebut, maka kita akan terjerat dalam undang-undang yang telah disepakati dan yang telah ada. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam upaya-upaya apa saja yang kita lakukan agar dapat terhindar dari perundungan tersebut. Di sini apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Dimulai dari Siti Aisyah. Menurut saya upaya yang dapat kita lakukan itu kita harus belajar bersimpati. Kita juga bisa mengikuti kegiatan sosialisasi yang bisa menumbuhkan rasa simpati kita terhadap sosial-sosial. Selanjutnya adalah Upaya yang dapat dilakukan adalah kita harus berkomunikasi terbuka dengan teman sebaya atau dengan teman tentang masalah yang kita hadapi dan mencari solusi secara bersama-sama. selanjutnya Juli. Solusinya yang saya baca adalah kalau kita memiliki teman dan tidak terjerat dalam perundungan saja, serta memilih teman yang baik dan dapat membawa dia terlibat dalam perundungan tersebut. Apabila teman tersebut sudah terlibat, maka perlu untuk kita untuk menjauhkan pertemanan tersebut agar kita tidak terjerat dalam kasus tersebut. Menurut pendapat teman-teman sekalian, saya akan menyimpulkan upaya apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mungkin kita bisa memaafkan gitu. Karena kan tidak akan terjadi perundungan jika kita sudah memaafkan kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang sudah terjadi di masa lalu. Yang kedua itu kita membangun komunikasi yang baik kepada teman sekitar kita agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga itu mengontrol diri agar kita tidak bersifat kasar kepada sesama. Baiklah teman-teman, topik yang ketiga yaitu perundungan terhadap teman sebaya kita sudah hampir selesai. Di sini saya ingin mendengarkan komitmen-komitmen dari teman-teman masing-masing. Dimulai dari Juli. Komitmen saya akan berusaha untuk tidak bebas atau ikut dalam geng-geng yang tidak bermanfaat dengan saya.
saya akan meningkatkan komunikasi saya dengan teman saya dengan baik, dan saya akan mengelola emosi saya dengan lebih baik lagi. Jadi Aisyah, Saya akan mencoba untuk berpikir lebih baik lagi, sehingga saya tuh tidak akan melakukan kesalahan seperti itu teman. baiklah teman-teman, kita akan bermain game yaitu kata angka 3. Setiap angka yang mengandung angka 3 dan mengandung kelipatan 3, teman-teman itu tidak perlu menyebutkan angkanya, tetapi cukup bertepuk tangan saja. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Yang ada bukan Kita ulang ya teman-teman. Kita ulang ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Sekali lagi ya teman-teman. Dimulai dari Fadila. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 13. Game permainan game kita sudah selesai. Baiklah teman-teman, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, topik keempat yang akan kita bahas adalah melanggar peraturan fakultas. Nah, di sini menurut teman-teman, mengapa penting topik ini untuk kita bahas? Adakah yang ingin berpendapat? Para saudari Ais? Karena menurut saya di lingkungan kita ini masih banyak orang yang belum aware sama peraturan yang ada. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Baiklah saudara Isara. Mengapa penting kita membahas topik ini, yaitu agar kita mengetahui apa tanggung jawab kita dan dapat membantu kita memahami konsekuensi yang mungkin terjadi jika kita melanggar peraturan yang ada. Kenapa penting untuk membahas ini? Karena agar menjadikan diri kita lebih disiplin dan teratur lebih yang sebelumnya. Baiklah, dapat di sini saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman mengapa topik ini penting untuk kita bahas. Yang pertama itu agar kita dapat bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan kita akan lebih mendisiplinkan diri kita terhadap peraturan yang berlaku di fakultas. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada faktor penyebab. Menurut teman-teman, faktor penyebab dari kita melanggar peraturan di fakultas itu apa? Adakah yang ingin berpendapat? Kepada saudari Juli. Yang menjadi faktor penyebab sudah diketahui fakultas terlalu sangat terhadap peraturan sudah ditetapkan setelah teman yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak melanggar Kepada saudari Isora. Faktor penyebabnya itu yaitu kurangnya kesadaran diri terhadap pentingnya menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Baiklah teman-teman, kepada saudari Ais. Kurangnya kepedulian, wawasan, pengetahuan, sanksi seseorang tentang peraturan fakultas yang terkait. Baiklah teman-teman, dari pendapat teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan apa sih faktor penyebab dari kita melanggar peraturan di fakultas. Yang pertama itu kurangnya kepedulian dan kesadaran diri terhadap peraturan yang berlaku di fakultas. Dan yang kedua itu terlalu sepele atas peraturan yang sudah ditetapkan. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk kepada akibat. Teman-teman, apa akibat dari kita melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh fakultas? Adakah yang ingin berpendapat? Baiklah, kepada saudari Juli. Akibatnya menjadikan diri individu itu menjadi tidak disiplin dan tidak teratur terhadap kesehariannya. Adakah yang ingin berpendapat? Baiklah, saudari Isra. Akibatnya itu mendapat hukuman. Misalnya itu kita mendapatkan surat peringatan dari dosen. Lalu bisa saja jika kita tidak menaati peraturan yang ada, maka itu bisa membuat pengurangan nilai terhadap nilai kita. Pada saudari Ais. Tentu saja mengurangi nilai kedisiplinan kita, dan kita tuh tidak terbiasa untuk mematuhi peraturan yang ada di tempat kita berada. Baiklah teman-teman, ini saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman sekalian, yang dimana faktor dan dimana akibat dari kita melanggar peraturan di fakultas itu yang pertama adalah
kita akan diberikan sanksi jika kita melanggar peraturan. Dan jika kita terlalu terus-menerus dalam melanggar peraturan, kita akan bisa dikeluarkan dari fakultas atau dikeluarkan dari kampus. Dan yang lainnya adalah di sini kita akan mengurangi kesadaran diri kita terhadap apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan kepada upaya yang dilakukan. Teman-teman, upaya apa yang harus dilakukan ketika kita sudah melanggar peraturan yang ada di fakultas? Siapa yang akan berpendapat? Baiklah kepada saudari Ais. Menurut saya upaya yang dapat kita lakukan itu memperbanyak literasi mengenai peraturan-peraturan yang ada. Adakah yang ingin berpendapat? Baiklah kepada saudari Juli. Mempelajari yang dalam kehidupan sehari-hari dan lebih peka lagi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dari fakultas. Baiklah kepada saudari Isaura. Mungkin upaya yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran diri, lalu meningkatkan perilaku yang baik, misalnya kayak etika dan juga moral-moral yang berlaku. Baiklah teman-teman, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman upaya apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar peraturan yang ada di fakultas. Yang pertama itu, kita harus meningkatkan literasi kita terhadap peraturan apa yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua itu kita harus meningkatkan motivasi diri kita terhadap peraturan yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjauhkan faktor-faktor yang mendukung kita untuk melakukan melanggar peraturan yang sudah berlaku. Baiklah teman-teman, di sini sesi bimbingan kelompok kita akan segera berakhir. Saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman. Adakah yang ingin berkomitmen? Baiklah kepada saudari Juli. Saya akan berkomitmen untuk mematuhi skema aturan fakultas yang sudah ditetapkan. Baiklah kepada saudari Isaura. Saya akan mendisiplinkan diri saya lebih baik lagi. Baiklah kepada saudari Ais. Saya akan selalu mengingat untuk selalu aware terhadap peraturan-peraturan yang ada dimanapun saya berada. Baiklah teman-teman, di sini sesi diskusi kelompok kita akan segera berakhir.